Halo semuanya, kali ini gue berada di Perpustakaan Nasional Indonesia. Hari ini kita akan membawakan judul yang berjudulnya Demokrasi. Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat. Kalau ngomongin demokrasi, secara etimologis istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu sistem pemerintah di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Biasanya melalui perwakilan yang akan dipilih. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Artinya, rakyat punya peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum dan kepentingan bersama. Makanya, di dalam demokrasi ada pemilu, kebebasan berpendapat dapat berserikat. Semua warga negara diperlakukan sama dan setara. Bahkan demokrasi tidak hanya di pemerintah, namun kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, kita menganut demokrasi Pancasila yang menekankan musyawarah untuk mufakat dan juga berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tentunya ini berbeda dengan demokrasi konstitusional yang menekankan kebebasan individu dan juga kedaulatan. Dalam demokrasi ada norma dan prinsip seperti musyawarah, keterbukaan, kerjasama, tanggung jawab, dan keadilan. Prinsip itu penting karena agar demokrasi berjalan dengan baik dan lancar. Kalau kita lihat dari sejarah Indonesia, nilai-nilai demokrasi tercermin dari kepemimpinan para presiden dari masa ke masa. Walaupun gaya kepemimpinannya berbeda, semuanya tetap berjalan dalam kerangka demokrasi Pancasila dan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang tanpa meninggalkan nilai Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu melalui demokrasi desa yang bercirikan gotong royong dan mufakat. Selain itu, demokrasi Pancasila dipengaruhi oleh agama dan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. Jadi, demokrasi bukan cuma soal sistem pemerintahan, tapi juga sikap dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berani menyampaikan pendapat sampai menghargai pendapat orang lain. Semoga pembahasan singkat ini bisa menambah pemahaman kalian tentang demokrasi. Sekian, terima kasih. Udah bisa bahasa Inggris. Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka, ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang beraneka. Fitnah dan cacian memang berbahaya, tak patut dalam ruang manusia, disitulah hukum bisa masuk dan bekerja.
Mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu diterapkan agar perbedaan tak gampang dibereskan oleh kuat-kuatan. Yang terpenting, semua pejabat tidaklah tipis telinga. Para pendukung pun jangan gampangan terpantik murka. Kesediaan mendengar kritik hendaknya jadi tindakan. Jangan banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan.